Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita akan ngomong berbagai hal yang mendasari terkait dari teori HBSE atau perilaku manusia dan lingkungan sosial. Dalam mempelajari teori perilaku manusia dan lingkungan sosialnya, kita sebagai seorang pekerja sosial tentu punya kewajiban yang besar untuk bisa memahami dari setiap klien, untuk bisa memahami dari setiap manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tugas sebagai seorang pekerja sosial ini tidak lepas dari pertolongan, tidak lepas dari menolong orang, tidak lepas dari memberikan kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan atau untuk keberfungsian sosial seseorang. Sebagai pekerja sosial, ketika kita akan menolong orang, ketika kita akan melakukan pertolongan kepada klien, tentu kita juga harus tahu, tentu kita harus mengenal siapa orang tersebut, tentu kita harus lebih dalam memahami karakteristik dari klien. Ya, poin dari ini sebenarnya adalah untuk memahami karakteristik tipologi manusia, baik dalam faktor individu ataupun ketika klien atau ketika manusia sebagai makhluk sosial. Pekerja sosial harus bisa memahami tingkah laku dari setiap individu masing-masing. Hanya dengan kita bisa memahami tingkah laku setiap orang, kita bisa memahami perilaku manusia dan lingkungan sosialnya, kita sebagai pekerja sosial bisa mengaplikasikan, bisa mengimplementasikan teknik-teknik, berbagai keterampilan untuk menolong sampai kemudian memutuskan dan memecahkan persoalan klien tersebut. Tujuan daripada kita mempelajari perilaku manusia dan lingkungan sosial, yakni salah satunya untuk menggali dinamika tingkah laku dan mempersiapkan suatu pengetahuan dasar untuk membangun keterampilan praktek. Jadi kita belajar perilaku manusia dan lingkungan sosial salah satunya sebagai pengetahuan dasar kita, sebagai bekal kita sebelum kita melakukan pengembangan praktek sebagai pekerja sosial. Contoh, ketika kita mau melakukan proses pertolongan tanpa kita tahu dasar pengetahuan dari perilaku manusia dan lingkungannya, kita tidak bisa memberikan berbagai alternatif masalah, memberikan berbagai alternatif solusi kepada klien. Kita tidak bisa menilai apakah klien ini, klien A, klien B itu pengaruhnya dari apa, ketika berperilaku kayak gitu itu karena faktor apa, ketika dia menjadi
korban kekerasan, faktor lingkungannya itu kayak apa, pribadinya kayak apa, secara otomatis kita juga harus mengenal dari perilaku manusia dan lingkungannya. Itu salah satu hal yang penting untuk kita bisa mempelajari dalam rangka membangun keterampilan-keterampilan yang jauh sifatnya lebih terapan, jauh sifatnya lebih teknis, praktek ya. Pekerja sosial itu membantu manusia dalam membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah kliennya. Contoh kasus di sini, salah satu langkah utama ketika kita mau menolong orang, yaitu kita harus melakukan proses asesmen. Kita harus melakukan penilaian terhadap klien tersebut. Bagaimana kita bisa menilai kalau kita tidak bisa memahami perilaku manusia dan lingkungannya. Contoh, ketika kita dapat klien korban kekerasan, misal, kita harus menggali baik dari persoalannya, baik dari kekuatan individunya, baik dari pengaruh yang diakibatkan atas kejadian tersebut terhadap klien, terus pengaruh lingkungan terhadap kejadian tersebut. Kita juga harus bisa memahami hal-hal tersebut. Itu sebagai gambaran ketika kita mau melakukan proses asesmennya. Karena yang namanya pekerjaan sosial atau kita sebagai pekerja sosial, ketika kita melakukan pemecahan masalah, membantu klien dan lain sebagainya, kita tidak bisa memfokuskan hanya pada satu persoalan individu itu saja. Kita tidak bisa hanya mempersoalkan dari aspek klien saja. Kita juga harus mempersoalkan dari aspek lain, entah itu lingkungan keluarga, entah itu lingkungan masyarakat, lingkungan teman sebaya, sekolah, dan lain sebagainya. Itu harus menjadi pertimbangan juga dalam praktek pekerjaan sosial ketika melakukan penilaian atau proses asesmen. Ya, ini adalah kerangka dan tujuan pekerjaan sosial. Profesi pekerjaan sosial itu mendorong terjadinya perubahan yang tadinya mengalami proses traumatik, mungkin mengalami ketidakberfungsian sosial, kemudian berubah menjadi keberfungsian sosial untuk memecahkan masalah dalam hubungan antara manusia ini ya, dan pemberdayaan serta pembebasan orang untuk mencapai kesejahteraan. Dalam memahami profesi pekerjaan sosial dalam rangka untuk melakukan perubahan, secara otomatis kita juga harus menggunakan teori tingkah laku dan sistem sosial yang ada di lingkungannya. Selain itu, kita ketika melakukan intervensi dalam pekerjaan sosial harus bisa memberikan perhatian terhadap orang lain, terhadap interaksi antara individu klien dengan lingkungan ataupun sebaliknya. Yang menjadi catatan dalam melakukan pekerjaan sosial, profesi pekerjaan sosial adalah
prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial itu menjadi fundamental, menjadi sebuah hal yang utama dalam melakukan kerja-kerja sosialnya. Ya, ini ada 3 hal yang bisa kita jadikan gambaran awal untuk mendasari terkait HPSE atau perilaku manusia dan lingkungan sosial, yaitu terkait teori psikososial, terkait teori social learning, terus kemudian terkait teori sistem. Dari 3 ini kita bisa dapat gambaran, kita bisa menjadi modal awal ketika kita memahami perilaku manusia, ketika kita memahami aktivitas manusia, aktivitas klien dengan lingkungannya. Apakah itu manusia kalau dalam psikoanalisis itu ada faktor individu sama individu, kalau social learning itu pengaruh lingkungan yang dominasi, kalau sistem itu individu dan lingkungan juga berpengaruh. Dari 3 ini kita nanti akan jauh lebih luas secara lebih lanjut terkait teori yang mendasari HPSE. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita perdalam, mari kita dalami kembali. Ini hanya sebagai langkah awal, ini hanya sebagai stimulus buat teman-teman semuanya untuk bisa masuk lebih dalam terkait persoalan-persoalan perilaku manusia, terkait persoalan perspektif teori dan perilaku yang mendasarinya. Gitu aja, sekian, jangan lupa perkaya melalui komen-komen yang ada di channel YouTube. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.